Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan penggunaan platform teknologi dari Kemendikbudristek dan pendukungnya. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam dan doa bersama, menyiapkan suasana kondusif dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran murid. Sebelum masuk ke materi inti pelajaran, guru memberikan persepsi dan pernyataan pemantik untuk memastikan kemampuan prasyarat yang dibutuhkan terpenuhi. Di sintak pertama, dalam tahap ini guru terlebih dahulu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan, kemudian yang kedua menentukan, yang ketiga menyelesaikan, dan empat menyajikan jarak antara titik ke bidang. Sama seperti kemarin, kalau kemarin kita belajar mengenai jarak antara titik ke garis, ini ke bidang, begitu ya. Jadi nanti secara berkelompok, kalian akan disuruh untuk menentukan, menyelesaikan permasalahan, dan juga menyajikan hasil pemecahan masalah dari jarak antara titik ke bidang. Sebelum itu kita lihat gambar, contoh gambar ini. Kemudian disajikan sebuah bidang di dalam kubus, yaitu bidang C, F, H, yang berwarna hijau. Jaraknya yang ditanya adalah tentukan jarak dari titik G ke bidang ini, bidang CFA, atau titik A ke bidang ini, CFA. Sintak problem listening di tahap kedua ini, guru akan mengorganisasi peserta didik ke dalam sistem belajar. Pertemuan sebelumnya, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kemampuan materi ajar dimensi 3. Hasil asesmen ini menunjukkan terdapat 7 murid yang cakap dan mahir, 15 murid yang berada dalam tahap berkembang, dan 8 murid membutuhkan pendampingan khusus. Selanjutnya, murid dikelompokkan berdasarkan pemetaan tersebut. 1 kelompok murid yang cakap dan mahir, 2 kelompok murid yang berada dalam tahap berkembang, dan 1 kelompok yang membutuhkan pendampingan khusus. Pengelompokan berdasarkan pemetaan dari asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan. Jadi kalian silakan pergunakan handphone atau buku pelajaran yang bisa menyelesaikan masalah yang saya berikan. Sintak ketiga adalah dalam tahap ini, guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu maupun kelompok. Tujuannya agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai. Di kelompok 1 yang berisi murid yang cakap dan mahir, diberikan LKPD dan kebebasan untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Kelompok 2 dan kelompok 3 yang berisi murid dalam tahap berkembang diberikan LKPD dan media pembelajaran untuk membantu pemecahan masalah. Kelompok 3 ini yang harus diselesaikan masalahnya. Jadi kalian dipersilakan untuk mencari dari buku atau internet. Dah, boleh, silakan. Baik, kelompok 4, perhatikan saya. Ini LKPD yang harus diselesaikan, pegang. Jadi harus dicari ya. Sedangkan kelompok 4 diberikan video pembelajaran yang ada di rumah belajar dan YouTube sebagai sumber belajar. Pada tahap berikutnya, peserta didik mendapatkan bantuan dari guru, khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Salah satunya menggunakan Canva for Education yang dibuat oleh kelompok 1. Dalam model problem-based learning, guru kemudian meminta para peserta didik agar merefleksikan serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Jadi, cara mencari jarak titik C dengan bidang BDG adalah GC aksen sama dengan GP kuadrat tambah CG kuadrat kurang CP kuadrat dibagi 2 GP. Hasilnya 54 ditambah 36 dikurang 18 per 6 akar 6. Sehingga jadi 72 per 6 akar 6 yang bila disederhanakan akan menjadi 2 akar 6. Jadi Pak, pembelajaran hari ini tuh sangat mudah dipahami. Karena kan kami juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Juga mungkin kedepannya Bapak bisa membuat video pembelajaran agar kami bisa menjelaskan lebih, bisa kami memahami lebih dalam lagi tentang materi yang dipelajari. Di akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi belajar. Terima kasih atas diskusi kelompok kita hari ini.
dan persentase dari Rania dan Sultan, dan kawan-kawan yang dari kelompoknya masing-masing. Terima kasih Bani telah menyampaikan refleksi pembelajaran. Saya sebagai guru hari ini bangga melihat diskusi hari ini sangat baik, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini dan ke depan lebih baik lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin kembali oleh ketua kelas. Terima kasih Sultan, dipersilakan dulu kembali. Jadi di Google Classroom dan di WhatsApp Group sudah saya berikan tugas yang bisa dilatih di rumah ya. Jadi silakan dikerjakan nanti di rumah. Bila ada pertanyaan atau bila ada yang ingin didiskusikan, langsung di chat aja di WA Group. Itu saja mungkin, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik pembelajaran berdiferensiasi pada materi dimensi 3 di SMA Negeri 7 Medan. Terima kasih.